my channel. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4, muatan IPA, IPS, dan PPKN. Susu merupakan minuman yang baik bagi kesehatan. Susu diperoleh dari sapi perah. Sapi memperoleh energi dari rumput untuk menghasilkan susu. Sedangkan rumput dapat menghasilkan makanan sendiri karena energi dari sinar matahari. Sehingga terjadi perpindahan energi dari sinar matahari ke rumput, ke sapi, kemudian ke peminum susu. Apakah kamu dapat menyebutkan perpindahan energi lainnya? Aliran energi dalam ekosistem. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan di dalam tubuh akan diubah menjadi energi. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain. Begitu juga dengan manusia. Lalu, bagaimana tumbuhan mendapatkan energi? Tumbuhan mendapatkan energi dari proses fotosintesis dengan bantuan energi matahari. Proses fotosintesis tidak akan berlangsung lama tanpa adanya energi matahari. Sehingga dapat dikatakan sumber energi makhluk hidup di bumi berasal dari matahari. Perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya disebut dengan aliran energi. Dalam ekosistem, proses ini terjadi melalui rantai makanan. Aliran energi juga dapat diartikan perpindahan energi dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya dalam rantai makanan. Pada proses perpindahan selalu terjadi pengurangan jumlah energi setiap tingkat dalam rantai makanan. Bagaimana aliran energi berlangsung? Nah, ini adalah gambar dari aliran energi. Di sini runtutan urutannya adalah tumbuhan hijau nih. Sebagai produsen, dia akan mendapatkan energi dari matahari untuk membuat makanan sendiri. Kemudian tumbuhan hijau ini dimakan oleh konsumen satu. Konsumen satu ini ada tikus atau kijang rusa ya. Kemudian energi itu akan mengalir ke konsumen tersebut. Nah, jadi setelah konsumen satu ini makan rumput, maka aliran energi, konsumen satu ini akan mendapat energi. Lalu, konsumen satu akan dimakan oleh konsumen dua. Tikus dimakan ular. Kijang atau rusa dimakan harimau. Konsumen dua. Nah, dengan memakan konsumen satu, maka konsumen dua ini akan memperoleh energi. Begitu seterusnya, dimakan lagi, atau jika konsumen kedua, ketiga itu tidak dimakan, dia akan mati, lalu bangkainya akan diurai oleh dekomposer atau jamur. Nah, ada hubungan yang erat antara ekosistem dan aliran energi. Semakin banyak jenis populasi dalam suatu ekosistem, tentu aliran energi akan semakin panjang. Hal inilah yang membuat aliran energi di perkotaan cenderung lebih pendek daripada di kawasan alami seperti hutan. Selain itu, jumlah makhluk populasi pada setiap tingkat dalam rantai makanan harus tetap diperhatikan kelestariannya, agar aliran energi tetap berlangsung dengan seimbang. Terutama keberadaan produsen sebagai makhluk hidup tingkat pertama dalam rantai makanan. Jadi nanti kalian harus bisa menjelaskan aliran energi dalam ekosistem. Coba perhatikan gambar di samping. Kenampakan alam apa yang nampak pada gambar? Nah, ini adalah kenampakan alam ya, yaitu tumbuh secara alami. Ini manfaat yang diperoleh oleh penduduk sekitar dari penampakan alam tersebut. Nah, yang pertama ada sistem pertanian sawah. Sistem pertanian sawah terdiri atas dua jenis yaitu sistem irigasi dan sistem non-irigasi. Sawah sistem irigasi memperoleh pengairan dari sistem irigasi. Sawah non-irigasi, sawah yang mengandung pengairan dari air hujan atau air sungai. Contohnya sawah tada hujan, lebak, bencah, dan sawah agogo. Kemudian, sistem pertanian ladang. Nah, ini lahan pertanian untuk perkebunan ya, ladang. Merupakan cara bertani di lahan yang kering yang ditanami dengan tanaman musiman atau tahunan.
ada dua jenis ladang, yaitu ladang menetap atau ladang yang digunakan secara menatap terus-menerus atau ladang berpindah. Kegiatan ladang dengan cara membuka lahan. Contoh tanaman ladang adalah tanaman hortikultura. Contohnya yaitu bayam, wortel, melon, semangka, dan stroberi. Sistem pertanian tegalan. Sistem pertanian tegalan adalah daerah pertanian dengan lahan kering yang bergantung pada pengairan air hujan. Nah, di sini tanaman hanya ditanami musiman atau tahunan. Bentuk permukaan tanahnya tidak rata sehingga sulit dibuat irigasi. Saat kemarau, tanahnya kering dan sulit ditanami. Contohnya jagung, ketela pohon, kedelai, dan kacang-kacangan. Nah, jadi kalian sudah paham ya sistem pertanian tadi, 3 macam sistem. Kenampakan alam apakah yang dijadikan wisata pada gambar tersebut? Ini ada gambar bukit atau gunung ya. Dapatkah kamu menyebutkan kenampakan alam lainnya di Indonesia yang dijadikan tempat wisata? Nah, di Indonesia ada banyak kenampakan alam yang dijadikan wisata. Misalkan Gunung Bromo, Gunung Merapi, dan lain-lain. Nanti kalian harus jelaskan kenampakan alam apa yang berada di asal daerah kalian. Lalu jelaskan kenapa tempat tersebut dijadikan wisata alam. Apa sih manfaat proklamasi bagi kehidupan masyarakat Indonesia? Nah, kita akan mengingat peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini adalah urutan dari ringkasan dari urutan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dimulai dari Jepang yang menyerah kepada sekutu, kemudian tanggal 15 Agustus 1945 Hairil Saleh memimpin rapat. Kemudian para pemuda menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah itu, karena Bung Karno masih menunggu berita resmi dari Jepang, para pemuda tidak puas dengan sikap Bung Karno dan akhirnya membawa Bung Karno ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat, agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1945, utusan pemuda menjemput Bung Karno beserta istri, Ibu Fatmawati dan anaknya ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok, mereka menyusun teks proklamasi. Nah, naskah proklamasi ditandatangani di Jakarta. Harus ditandatangani di Jakarta. Oleh karena itu, rombongan Bung Karno dan Bung Hatta menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda karena dianggap aman dari Jepang. Tokoh yang berperan dalam penyusunan teks proklamasi adalah Ahmad Subarjo, Sukarni, dan B.M. Dia. Naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Para pemimpin sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di rumah Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Semua alat komunikasi dipersiapkan untuk menyebarluaskan proklamasi. Nah, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan nomor 56 pada jam 10 pagi, Bung Karno dan Bung Hatta keluar serambi depan rumah untuk membacakan teks proklamasi. Nah, anak-anak, ini adalah teks proklamasi yang ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bunyi teksnya adalah: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, jadi kalian harus hafal ya makna proklamasi, kemudian urutan kejadian peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan harus juga hafal isi dari teks proklamasi. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.